Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, di tahun 2020 itu saya pernah melakukan review HP lawas dari Samsung, yaitu Samsung Galaxy A5 2016 dan Samsung Galaxy S7 Edge. Terus selanjutnya, di tahun 2021 saya juga pernah review HP lawas, tapi dari beda brand ya, bukan Samsung, yaitu iPhone 5C yang coba saya gunakan di tahun 2021 saat itu. Tapi untuk di tahun 2022, saya malah skip untuk membuat video tentang HP lagi, karena saat itu saya lagi fokus mengerjakan skripsi dan akhirnya di bulan Juli awal skripsi saya sudah selesai, tapi waktu itu saya malah review tentang komputer ya, karena saya tidak ada stok HP untuk di-review. Sekarang di Februari tahun 2023, saya mencoba lagi untuk melakukan review tentang HP atau smartphone ini. Tapi yang saya review kali ini bukan Galaxy A5 III yang sebelumnya pernah saya bikin videonya tentang unboxing dan update Android 13 itu, tapi video yang ingin saya buat sekarang yaitu salah satu flagship lawas dari Samsung yang di-launching di tahun 2014, yaitu Samsung Galaxy S5. Sebelum kalian lanjut nonton video ini, jangan lupa ya untuk subscribe dulu channel ini. Sebelumnya rada random sih, kenapa kok tiba-tiba saya malah review Samsung Galaxy S5 ini? Karena net awalnya itu saya mau beli HP ini dan langsung jual aja HP-nya, tapi nggak jadi karena Samsung Galaxy S5 ini punya minus ya. Minusnya itu tidak bisa menggunakan kartu selain XL dan mobile datanya nggak mau keluar. Padahal akses point name-nya itu sudah saya atur, tapi hasilnya sama aja ya. Kayaknya sih untuk IMEI HP ini tuh udah keblokir, atau mungkin ada komponen yang rusak. Jadinya ya udah deh, nggak ada yang minat sama HP-nya. Dan akhirnya saya mengurungkan niat untuk menjual HP ini. Desain dari Samsung Galaxy S5 ini nggak kaku ya kayak HP sekarang. Di pojokan HP-nya ini rada melengkung. Terus untuk bezelnya ini sih masih menggunakan bahan plastik yang dilapisi chrome. Tapi menurut saya letak tombolnya ini masih bener ya, yaitu tombol power di sebelah kanan yang bisa dipencet oleh jempol, dan tombol volume itu di sebelah kiri yang bisa dipencet menggunakan jari telunjuk. Di bagian atasnya ini Samsung Galaxy S5 masih ada infrarednya, terus ada lubang jack 3,5 mm. Di bagian bawahnya ini terdapat mikrofon dan ada port USB 3.0. Kalau nggak salah, ini juga termasuk flagship kedua Samsung yang menggunakan port USB 3.0 seperti ini. Port USB-nya ini juga dikasih penutup, dan penutupnya ini juga ada seal karetnya yang digunakan supaya port USB-nya ini nggak kemasukan air. Terus sebenarnya Samsung Galaxy S5 ini memiliki fitur IP57 yang bisa membuat HP ini anti terhadap air, tapi cuma percikan air ya, bukan buat diajak berenang. Tapi masalahnya Samsung Galaxy S5 punya saya ini udah nggak anti air, dikarenakan back covernya bukan orinya lagi, jadi nggak ada seal karetnya kayak yang orinya. Terus desain back covernya ini juga unik, ada banyak titik-titik seperti ini. Terus seperti biasa ada tulisan Samsung yang berwarna chrome, ada lampu flash, ada buat pengukur detak jantung, satu buah kamera, dan ada speakernya. Karena speakernya ini ada di belakang, ini jadi salah satu minus di Samsung Galaxy S5 ini. Suara speakernya sih bagus ya, cuman karena letaknya di belakang, jadi suaranya sering ketutupan tangan deh. Samsung Galaxy S5 ini juga menjadi Samsung flagship seri S pertama yang menggunakan heart rate sensor. Jadi, di sini kegunaannya itu bisa digunakan untuk mengukur detak jantung dan bisa digunakan juga untuk mengukur tingkat kesetresan. Kalau back covernya dibuka, di sini kelihatan ada baterai dan terdapat pin ya, seperti ini. Pin ini digunakan untuk aksesoris official dari Samsung untuk Galaxy S5 ini. Seperti yang saya punya, ini namanya Samsung Galaxy S View Flip Cover kalau nggak salah. Jadi di sini bisa digunakan untuk melihat jam tanpa membuka flipnya. Terus bisa digunakan untuk memotret foto, bisa untuk melihat hasil fotonya, dan bisa otomatis membuka layarnya seperti ini jika tidak ada kunci layarnya. Aksesorisnya ini bekerja karena ada pin yang menempel pada pin yang ada di HP-nya ini. Terus selain S View Cover ini, kalau nggak salah ada key wireless charging juga. Jadi sebenarnya HP Samsung Galaxy S5 ini support aja ya untuk wireless charging, asalkan punya back cover yang sudah support. Cuman saya cari untuk aksesoris cover wireless chargingnya ini udah nggak ada yang jual di Indonesia. Lanjut ke bagian layarnya, di bagian atasnya ini terdapat lampu notifikasi, terdapat earpiece, sensor, dan kamera depan. Kaca layar Samsung Galaxy S5 yang warna putih ini juga ada titik-titik seperti ini ya. Terus tengahnya ada layar sebesar 5,1 inch yang akan saya bahas nanti. Samsung Galaxy S5 ini juga termasuk flagship seri S Samsung pertama yang menggunakan format tombol bawah yang berbeda. Untuk tombol kirinya ini bukan tombol menu seperti Samsung Galaxy S4, tapi diganti menjadi tombol Recent Apps. Dan ini juga menjadi HP Samsung seri S pertama yang menjadikan tombol home-nya ini sebagai fingerprint. Cuman, fingerprint-nya ini sedikit unik ya. Cara menggunakannya ini bukan ditempel seperti HP zaman sekarang, tapi diusap dari atas ke bawah. Nanti baru bisa deh kebaca fingerprint-nya atau sidik jari. Sebelumnya, Samsung Galaxy S5 punya saya ini yang versi SMG900F. Jadi, untuk spesifikasinya ini berbeda banget ya sama Samsung Galaxy S5 SMG900H yang beredar resmi di Indonesia. Spesifikasi Samsung Galaxy S5 ini mempunyai prosesor Snapdragon 801
1 dengan GPU Adreno 330. RAM-nya ini cuma 2 GB dan internalnya 16 GB. Tapi ada juga yang internalnya itu 32 GB. Kalau nggak salah itu yang versi Jepang dan Korea. Terus untuk sensor di Samsung Galaxy S5 ini juga termasuk lengkap di zamannya. Untuk bermain game ringan seperti Clash of Clans dan Plants vs Zombie versi 1, ini menurut saya lancar-lancar aja ya. Di sini saya nggak coba game berat karena sebenarnya saya juga jarang bermain game di HP dan bingung mau install game apa. Terus takutnya HP ini juga udah nggak kuat. Terus kendalanya kalau digunakan untuk ngegame yaitu suka tiba-tiba keluar sendiri dari gamenya. Ini nggak tahu emang bug dari OS-nya atau emang komponennya yang kurang support sama kedua game ini. Samsung Galaxy S5 ini mempunyai baterai yang sangat kecil, yaitu berkapasitas 2800 mAh. Untuk ketahanannya ini sih nggak terlalu awet ya untuk saat ini. Screen on time dari 100% ke 17% itu cuma dapat 2 jam. Dan kalau standby sih atau nggak digunakan sama sekali itu bisa sampai 1 harian lebih atau bahkan 2 harian. Samsung Galaxy S5 ini juga ada NFC-nya. Tapi NFC-nya ini masih menyatu dengan baterai. Jadi kalau baterainya diganti dengan yang KW, nanti NFC-nya ini juga pasti nggak bisa digunakan. Samsung Galaxy S5 ini juga merupakan flagship Samsung seri S terakhir yang masih bisa dilepas pasang back covernya dan bisa gonta-ganti baterai dengan mudah kalau baterainya itu udah rusak. Layar dari Samsung Galaxy S5 ini menggunakan panel Super AMOLED yang berukuran 5,1 inci dengan resolusi Full HD. Walaupun layarnya ini kecil tidak seperti HP sekarang, tapi untuk di tahun 2023, layar dari Samsung Galaxy S5 ini masih sangat nyaman digunakan, apalagi kalau buat nonton. Menurut saya ini layarnya bener-bener manjain mata banget deh, daripada HP seri tengah sekarang yang menggunakan panel IPS. Karena ukuran dari Samsung Galaxy S5 ini compact atau kecil, jadi menurut saya ini sih enak banget ya buat dipegang, terus nggak bikin pegel di tangan, karena beratnya itu juga cuma 145 gram doang. Ya ini sih enteng banget ya kalau dibandingin sama HP-HP sekarang. User interface yang digunakan Samsung Galaxy S5 ini juga masih yang TouchWiz UI. Galaxy S5 punya saya ini kebetulan saya downgrade ke Android KitKat, tapi sayangnya udah banyak banget aplikasi yang biasa saya download itu pada nggak bisa, atau udah nggak disupport lagi dengan Android KitKat ini. Sampai akhirnya saya mencoba untuk upgrade ke Android Lollipop dan ngecek apakah aplikasi yang biasa saya install itu masih support atau enggak. Dan setelah saya berhasil update ke Android Lollipop, ternyata masih ada beberapa aplikasi yang nggak support di Android 5 atau Lollipop ini. Dan ini nggak tahu kenapa, sering banget UI Samsungnya ini berhenti sendiri. Padahal ini udah saya coba reset, tapi tetap aja kayak gini. Kayaknya nextnya bakal saya upgrade sekalian deh ke Android 6 atau Marshmallow. Di Samsung Galaxy S5 ini ada 2 fitur unik ya, yaitu Motion and Gesture dan Iris View. Jadi nih, untuk fitur Motion and Gesture ini, kita bisa melakukan swipe gambar di galeri tanpa menyentuh layar seperti ini. Bukan di galeri doang sih, di browser itu juga bisa scroll halaman tanpa menyentuh layarnya. Terus untuk fitur Air View-nya ini digunakan untuk melihat gambar di galeri tanpa menyentuh layarnya seperti ini. Sebenarnya bukan di galeri doang sih, tapi bisa juga di kalender untuk melihat event yang ada, terus di pemutar video, dan di keypad atau nomor teleponnya itu. Cuman sekarang kedua fitur ini tuh udah nggak ada ya, mungkin karena emang nggak pakai juga sih. Kamera utama dari Samsung Galaxy S5 ini menggunakan single kamera yang beresolusi 16 megapiksel dengan aperture f2.2, sudah support autofocus. Terus ada beberapa fitur utama yang saya suka di Galaxy S5 ini. Di antaranya itu ada Auto Night Detection, yaitu fitur digunakan jika objek yang ingin difoto itu kurang cahaya, nanti hasilnya bisa sedikit terang. Terus ada fitur Selective Focus yang bisa digunakan untuk mengatur objek gambar mana yang ingin difokusin, dan ada beberapa mode di sini. Dan jika modenya kurang, di sini masih bisa download lagi di Galaxy Store-nya. Terus untuk perekamannya ini sudah support 4K dan stabilisasi untuk merekam videonya cuman hanya support di resolusi Full HD. Terus untuk kamera depannya hanya beresolusi 2 megapiksel dengan aperture f2.4. Untuk hasil kameranya sebagai berikut.
jadi ini adalah video rekaman dari Samsung Galaxy S5. Image stabilization-nya juga aktif ya. Ini coba untuk autofocusnya nggak terlalu cepet, bahkan lama ya. Ini nggak fokus-fokus malah sih. Ya nggak fokus-fokus dia. Tapi kalau ke tangan cepet tuh. Kalau ke ini dia lama ya, nggak fokus-fokusnya ya. Kalau objek yang bergerak dia susah ngerekam, susah untuk fokus ya. Kalau tangan sih gampang ya, kalau ngikutin alur dari videonya. Coba nih diem aja. Ya susah fokus ya. Ini udah fokus nih ya. Jadi kayak gitu aja sih untuk video rekamannya. Coba nih fokus ke bunga ya, fokus, dia mau fokus. Terus misalnya sambil jalan, kalau sambil jalan gini sih kelihatan banget ya getarannya kalau di kamera. Coba nggak tahu hasilnya gimana ntar. Oke, jadi gini aja untuk video perekaman dari Samsung Galaxy S5 di Full HD 30 fps. Ya, jadi seperti ini aja untuk review Samsung Galaxy S5 di tahun 2023. Kesimpulannya yaitu Samsung Galaxy S5 ini sebenarnya masih bisa aja sih digunakan untuk di tahun 2023 ini. Tapi kalau dilihat dari layarnya ya, layarnya ini yang masih enak untuk dilihat. Jadi cocok aja nih buat orang tua yang mau kasih anaknya buat nonton YouTube. Terus kameranya juga masih bagus walaupun hasilnya itu lebih natural ya. Tapi menurut saya hasilnya masih bagus kok. Tapi kalau buat daily driver atau pemakaian sehari-hari menurut saya jangan ya. Karena RAM-nya aja cuma 2 GB. Untuk buka chat yang historinya itu banyak banget, yang buka chat di WhatsApp kadang suka lemot. Dan daya tahan baterainya itu yang sebentar karena baterainya yang tergolong kecil untuk sekarang. Yaudah, jangan lupa untuk kalian subscribe channel ini ya. Like dan share videonya juga jika perlu. Biar channel saya ini makin rame dan saya juga makin niat untuk membuat konten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.